Halo para karbit, apa kabar kalian? Apakah kalian masih belum mendapatkan aura karbit kalian? Jika iya mungkin karena kalian belum subscribe channel ini. Oke, sebagai video perdana pada channel ini, gua spesialkan untuk menyambut salah satu manga favorit gua, yaitu Bleach yang dikabarkan akan kembali pada edisi Weekly Shonen Jump. Dan ceritanya sendiri melanjutkan Hell Arc. Nah, buat karbit yang cuma ikutin animenya bisa skip video ini, karena bakalan spoiler parah, bahkan ceritanya loncat jauh dari yang lagi ada di anime. Dan buat yang gak masalah dengan hal itu, lalu penasaran banget dengan apa sih Hell Arc di Bleach ini, ya saatnya kita bahas, Bit. Nah, jadi Hell Arc adalah cerita lanjutan dari one shot-nya Bleach yang berjudul No Breath from Hell yang dirilis pada tahun 2021 dengan timeline 12 tahun setelah Abah dikalahkan. Dan karena gue yakin masih banyak yang belum tahu dengan ceritanya, jadi gue sekalian aja bakal ceritain prolog dari Hell Arc ini. Cerita dimulai dengan sebuah narasi yang menurut gua sangat filosofis, yang sepertinya diambil dari sudut pandangnya si Kazui atau anaknya Ichigo Kurosaki. Dia kasih tahu kalau saat kecil dia memiliki dua ikan peliharaan, yang satunya besar dan yang satunya lagi kecil. Tapi suatu saat sang ikan besar mati dan membuat dia merasa sangat kesepian. Tapi anehnya si ikan kecil malah tumbuh sehat dan membesar menjadi seperti raksasa. Dan di akhir dia justru bersyukur soal ikan besarnya yang sudah mati. Oke, kita masuk ke dalam plot cerita utamanya, yaitu di dunia manusia, tepatnya di kota Karakura. Terlihat Mama Orihime yang lagi ngecek kamarnya si Kazui. Di sana ada Kazui yang sudah tertidur pulas. Mama Orihime pun mengucapkan terima kasih banyak kepada Konpachi yang sudah menemani Kazui bermain seharian. Tapi begitu pintu kamarnya ditutup, Kazui langsung membuka mata dan jendela kamarnya. Kon yang panik langsung ngomel-ngomel, "Hei, kemarin kan kamu habis bikin masalah, sekarang kamu mau kemana lagi?" Kazui dengan polosnya ngejawab kalau dia kemarin udah ada janji. Kon ngebales, terus janji kamu ke mamamu untuk tidur gimana? Dan lagi-lagi si Kazui dengan muka polosnya bilang kalau janji yang pertama yang lebih penting. Ya bener sih kalau dipikir-pikir. Kazui pun loncat dari jendela dan berubah menjadi Shinigami dan tiba-tiba memanifestasikan dua ikan terbang raksasa. Kazui naik di ikan yang besar sementara Konpachi terpaksa ikut melompat dan mendarat di ikan yang lebih kecil. Mereka berdua ternyata pergi menemui arwah seorang om-om afro di sudut jalan. Om-om ini lagi mewek karena merasa sangat kesepian. Habis itu si om afro ini malah marah karena dipanggil om. Si om afro ini bilang usianya baru 15 tahun. Tapi karena muka orang ini boros banget, jadi ya si Kazui dan Kon gak ada yang percaya sama omongannya. Terus Kazui bilang kalau besok dia mungkin gak bisa datang lagi. Makanya malam ini Kazui mau bawa si Om Afro ke suatu tempat biar nggak sendirian lagi. Terlihat Kazui menuntun mereka ke kuil Takakomo, masuk ke semak-semak sampai ketemu sebuah kuil kecil yang terbuat dari tumpukan batu. Dan si Konpachi dengan mental cupunya udah merasa merinding, serasa ikut uji nyali mungkin bagi Konpachi ya. Tapi si Kazui dengan santainya malah melakukan sebuah ritual. Pertama, Kazui tepuk tangan 3 kali. Tiba-tiba muncul 3 bola mata raksasa yang melayang di sekitar mereka. Kedua, membungkuk sebanyak 2 kali. Dan yang terakhir, tepuk tangan sekali lagi. Dan cerot, terbukalah sebuah portal lingkaran raksasa yang punya gerigi tajam. Kazui dengan senyum cerianya bilang, "Enggak apa-apa kok, semua ada di dalam sini." Nah, kalau ngomongin si Kazui ini ya, kerasa banget plek-ketiplek sifatnya sama si papa dan mamanya. Suka nolong, lembut, ceria, kayak mendahulukan kepentingan yang lain daripada dirinya sendiri gitu loh. Oke, lanjut. Kita flashback ke 3 jam sebelumnya, tepatnya di Serite Soul Society. Ada Ichika, anak dari Renji dan Rukia, yang dimarahin sama si botak Bankaya karena telat dateng. Kayaknya mereka ini punya jadwal latihan rutin gitu deh. Nah, di sela-sela botak yang masih marah, Ichika nyerang pakai trik pura-pura kepleset buat ngasih serangan kejutan. Tapi tetap aja bisa ditangkis dengan gampang sama si botak Bankaya. Lalu si botak ngegodain Ichika dengan nanya apa dia lagi pengen ke dunia manusia buat ketemu sama si Kazui. Ichikanya langsung tsundere parah. Mukanya merah sambil teriak-teriak nggak jelas kalau mereka nggak punya hubungan apa-apa. Kayak kenal gua sama sifat-sifat tsundere ini. Dan secara bersamaan ada si Yumichika yang datang buat ingetin si botak kalau harus bersiap untuk acara penting di hari ini. Dan jujur ya, di sini Yumichika makin glowing loh. Lanang tapi glowing iki.
Setelah itu, kita diliatin Renji Abare yang lagi video callan sama Ichigo yang ada di dunia manusia. Renji ngejelasin kalau hari ini ada upacara Konsho Reisai, sebuah ritual yang diadakan 12 tahun setelah seorang kapten gugur dalam pertempuran. Ritual ini bertujuan untuk menangkap Holo di dunia manusia, lalu memurnikannya di depan makam sang kapten agar Reishi atau partikel roh mereka bisa kembali menyatu dengan Soul Society. Sebelumnya ritual ini udah dilakuin buat Yamamoto dan Unohana, dan kali ini giliran mantan kapten divisi 13 yaitu si Jushiro Ukitake. Dan karena Ichigo bukan orang asing bagi Ukitake, jadi Ichigo diundang dalam ritual ini. Awalnya Ichigo agak ragu sama ritual ini, cuma Renji bilang udahlah nggak usah banyak protes sama ritualnya orang lain. Ngomong-ngomong waktu video callan Ichigo itu lagi ada di kedai ramen milik Keigo ya, itu loh teman sekolahnya Ichigo yang plenger. Nah balik ke video call, ada Rukia yang tiba-tiba muncul dari belakang dan ikut nimbrung di video call. Rukia takjub ngelihat fitur baru video call di HP baru Soul Society. Rukia sendiri sih belum ganti HP katanya karena HP yang lama masih bisa dipakai. Wen ya punya mic kisah kayak gini. Nah, gara-gara Rukia nimbrung, obrolan langsung pindah ke tema rumah tangga. Rukia nanyain di mana Orihime. Ichigo-nya ngejawab kalau Orihime lagi nyuci baju di rumah. Dengar itu, Rukia langsung ngatain Ichigo sebagai suami yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Karena telah menyuruh sang istri untuk mengerjakan semua urusan. Ichigo-nya nyaut, nggak gitu konsepnya kocak. Lagian lu belajar dari mana sih? Dan ternyata Rukia tahu dari TV. Jadi ada TV model baru buatan Urahara, TV yang nyiarin acara di dunia manusia. Dan tiba-tiba muncul hologram Mayuri Kurotsuchi di belakangnya Renji dan Rukia yang bikin mereka jantungan dikit. Mayuri ngomel-ngomel karena teknologinya Urahara dipuji-puji banget. Ya seperti yang kalian tahu, Mayuri kan paling gak suka kalah sama Urahara kalau soal penelitian dan penemuan. Dan ternyata si Mayuri ini menyebarkan teknologi hologram ke seluruh barak divisi lewat serangga terbang yang bentuknya menjijikan. Ya khas Mayuri banget lah ya. Kalau soal fashion boleh keren, tapi kalau soal kayak ginian pasti aneh-aneh bentuknya. Tujuan Mayuri sih satu, yaitu kasih pengumuman darurat ke semua letnan kalau mereka harus segera berkumpul di dunia manusia untuk melakukan ritual awal dari Jogimen Reibaku. Nah, pada momen ini, Ichika yang baru aja pulang baku hantam sama si botak nguping pengumuman dari Kapten Kurotsuchi. Karena menyinggung soal dunia manusia, jiwa bocil plengernya mulai membara. Ya, Ichika ini tipe cewek-cewek tomboy nakal tapi sundere gitulah, ya gabungan dari Renji dan Rukia lah. Dan di malam harinya, para letnan Gote 13 udah ngumpul di dunia manusia, termasuk Ichigo yang dalam wujud Shinigaminya. Di sini Ichigo sempat ngobrol santai dengan Renji dan ngomongin soal kerjaannya. Dan ternyata Ichigo ini bekerja sebagai penerjemah beat. Lalu di momen ini juga kita diperkenalkan sama beberapa letnan baru yang unik banget. Ada Rindo, letnan dari divisi 7 yang berkomunikasi pakai bahasa isyarat dan suka banget sama binatang. Soalnya dia ini tunawicara. Dan ada juga si Yuyu Yayahara, letnan divisi 8 yang penampilannya Gyaru abis. Hobinya main sosmed dan langsung minta selfie bareng Ichigo si pahlawan perang. Ichigo sempat protes, mana ada Gyaru modelan kayak gini. Tapi setelah dikasih tahu kalau kaptennya adalah Lisa Yadomaru, Ichigo langsung bilang cukup tahu kalau gitu mah. Saat suasana lagi nyantai, kita diliatin sama Ichika yang ternyata diem-diem ikut ke dunia manusia. Udah bangga banget ini bocil, bisa ke situ tanpa ketahuan. Tapi gak berselang lama, Ichika melihat sosok mengerikan yang sebelumnya belum pernah dia lihat. Tapi anehnya, ayahnya dan juga Ichigo gak sadar kalau ada makhluk itu. Kemudian Ichika teriak sekeras-kerasnya, "Ayah!" Renji kaget dong ngelihat anaknya ada di situ dan secara bersamaan makhluk misterius itu menyerang Renji. Tapi untung aja ada Ichigo dengan sigap membelah-belah si makhluk tersebut. Dan di momen itu para wakil kapten pada terkejut kok bisa ada holo yang nggak punya Reiatsu kayak gini, makanya mereka sampai nggak sadar. Dan karena holo-holo ini anomali, para wakil kapten pun memutuskan untuk menghabisi mereka. Nah, disinilah kita dilihatin beberapa kemampuan dari wakil kapten yang baru. Ada Rindo yang melepaskan sikainya dengan bahasa isyarat, lalu muncullah sekawanan elang raksasa yang mencabik-cabik si holo tersebut. Kemudian ada si Gyaru yang tekniknya sangat unik. Dia ini nggak pakai Zanpakuto, gaya bertarungnya mirip sama Yoroichi yang langsung lari ke arah musuh gitu. Tapi si Gyaru ini bisa munculin serangan berbentuk beruang raksasa hanya dengan membentuk tangannya saja. Alhasil si holo pun terpenggal-penggal.
Terus ada si Akon yang sekarang jadi wakil kaptennya Kurosuchi yang gaya bertarungnya menggunakan cairan-cairan aneh yang efeknya juga nggak kalah brutal. Soalnya si Holo langsung kelihatan meleleh gitu, Bit. Ada juga si Donat yang ngebantuin Akon dengan menebas salah satu Holo. Kembali lagi ke Renji yang lagi marahin si Ichika, tapi tiba-tiba ada sebuah rantai yang mengikat kakinya Renji. Dan dengan entrance yang horor kita diliatin si Zainal. Dia berkata, aku sudah datang sejauh ini untuk melihat wajahmu di hari yang spesial. Tentunya si Renji shock dong kok tiba-tiba ada si Zainal. Terus wujudnya juga aneh banget. Apa jangan-jangan si Zainal ini udah mati? Ya, Zainal kasih tahu kalau dia emang udah mati dan dia masuk ke dalam neraka. Renji ya makin bingung dengan situasi ini, tapi si Zainal malah kelihatan bahagia banget. Karena bagi Zainal neraka itu bagus, soalnya dia bisa lepas dari rantai holo dan lubang holonya juga udah nggak ada lagi di tubuhnya. Renji mulai panik, apalagi Ichika yang ketakutan parah lihat si Zainal. Dan Zainal yang punya dendam kesumat sama si Renji langsung mau menghabisi anaknya si Renji. Renji pun lari untuk menyelamatkan si Ichika. Meskipun kakinya tertusuk rantai, Renji terus berusaha keras untuk lari. Sampai pada akhirnya Ichigo menebas rantai tersebut. Ichigo bilang, pergi sana Renji, bawa Ichika ke tempat yang aman. Dan ngelihat itu si Zainal jadi emosi parah lalu berniat untuk menghabisi Ichigo terlebih dahulu. Tapi Ichigo-nya malah bereaksi dengan sebuah pertanyaan. Emang lu siapa bejir? Yap, saat RS padam memang Ichigo nggak ketemu sama sekali sama si Zainal. Wajar ya kalau Ichigo tuh nggak kenal sama Zainal. Di saat yang sama, tepatnya di Soul Society, para kapten yang lagi ngumpul di depan makamnya Ukitake menyadari ada cairan hitam aneh yang melayang di udara. So Taicho Kyoraku menebas cairan itu dan langsung mengenalinya sebagai Jigoku no Rinki atau fosfor neraka. Kapten yang lain ya pada kebingungan, plonga-plongo, mereka nggak tahu sama sekali apa itu fosfor neraka. Kyoraku akhirnya menceritakan sebuah mitos kuno yang sangat mengerikan kepada Rukia dan kapten lainnya. Sebuah mitos yang sebenarnya Kyoraku sendiri nggak percaya. Nah, Kyoraku memulainya dengan menyebut Rei atau tingkatan roh. Dulu Rei dipakai oleh para bangsawan untuk mengukur kepekatan Reiatsu dalam Reishi. Di mana Shinigami normal punya tingkat 20, wakil kapten punya tingkat 4 dan 5, sedangkan kapten punya tingkat 3 ke atas. Kyoraku melanjutkan dengan menjelaskan kalau tubuh Shinigami terbuat dari Reishi. Setelah meninggal, tubuh mereka akan menjadi Reishi dan kembali melebur dengan Soul Society. Tapi Shinigami dengan tingkat Rei 3 ke atas tidak bisa melebur karena Reiatsunya yang terlalu pekat. Dan ritual yang akan mereka lakukan saat ini alias Konso Reise adalah ritual untuk meleburkan Reiatsu pekat tersebut. Setidaknya itulah yang diajarkan di dalam Akademi Shinigami. Tapi sebagian dari mitos kuno mengatakan jika Rei di atas 3 itu tidak bisa melebur. Jadi apa yang mereka lakukan dengan Konso Reise atau ritual tersebut sebenarnya untuk mengirim para kapten yang meninggal ke neraka. Nah, kembali ke dunia manusia, si Zainal mengejek Ichigo sambil ngejelasin hal yang sama dengan penjelasannya si Kyoraku. Si Zainal juga bilang kalau Soul Society telah membuang rekan-rekan mereka sendiri ke neraka sebagai bentuk kebaikan agar Rei mereka yang tinggi tidak menghancurkan Soul Society. Tapi tindakan ini justru membawa petaka baru, di mana sekarang keseimbangan telah rusak. Jadi ternyata selama ini neraka itu bisa tertutup rapat karena ditekan oleh Reiatsu raksasa dari Aizen dan juga Yuhava. Tapi sekarang kan Yuhava-nya udah nggak ada dan Aizen juga dipenjara. Ditambah lagi Soul Society baru saja mengirim Reiatsu super besar ke neraka dalam waktu yang berdekatan. Pertama Yamamoto, terus Unohana dan sekarang Jushiro Ukitake. Dan akibat dari hilangnya penahan lalu menumpuknya Reiatsu di dalam neraka, gerbang neraka sekarang bisa dibuka secara paksa dari dalam, Bit. Ichigo pun berteriak kalau ritual untuk Ukitake kan belum selesai, tapi si Zainal tertawa lebar sambil menunjuk ke arah lencana Shinigami pengganti milik Ichigo yang tersembunyi di balik bajunya. Ternyata tanpa sadar saat Ichigo dan para letan membantai monster-monster yang ternyata adalah Jigoku no Gaki atau Preta Neraka di depan lencana itu, ritualnya otomatis selesai karena Ukitake menyaksikan pemurnian itu dari balik lencananya Ichigo. Dan crot! Tiba-tiba pedang Shogyo no Kotowari atau Shikai milik Ukitake tapi versi raksasa muncul dari balik gerbang neraka. Langsung menusuk dadanya si Zainal dari belakang. Ini seperti menandakan kalau kekuatan milik Ukitake yang sekarang sudah menjadi bagian dari neraka.
Dan si Jainal yang sambil mengap-mengap ditarik kembali masuk ke dalam gerbang neraka oleh pedangnya Ukitake masih sempat-sempatnya kasih sebuah kuis kepada Ichigo. Jainal bertanya, pernahkah engkau berpikir Ichigo kenapa kupu-kupu yang menuntun Shinigami Jigokucho punya kata neraka atau Jigoku di dalam nama mereka? Ichigo-nya belum sempat merespon, tapi kita diperlihatkan gerbang neraka yang sudah tertutup. Dan ada tengkorak dengan mata yang sangat mirip seperti yang dikeluarkan oleh Kazui saat ritual membuka gerbang tadi. Cerita pun ditutup dengan memperlihatkan Kazui sedang berjalan entah di mana, namun dengan beberapa ekor kupu-kupu hitam. Wah gila sih, prolog dari Hell Arc aja udah seseru ini, Bit. Sudah saatnya kalian menjadi Karbit nggak sih? Dan di akhir video gua mau ucapin terima kasih, gua The Karbit. Sampai jumpa di video selanjutnya.